Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami masih Engkau berikan napas kehidupan untuk menghadiri ibadah kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Sungguh ya Bapa, ini adalah kasih karunia-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami Tuhan, Engkau berikan waktu untuk bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kami. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kini tibalah ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kuduskan kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, dapat menjadi berkat bagi hidup kami dan juga bagi orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dapat hadir pada siang hari ini, saya percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kerinduan kita kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah hari libur ini yang biasanya kita pergunakan untuk berrekreasi, tapi kita lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita ini. Firman Tuhan pada hari ini saya akan ambil dari Lukas pasalnya yang ke-24. Kita buka Lukas pasal ke-24. Ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, silakan menyimaknya firman Tuhan ini dengan baik. Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini seluruh umat Kristiani yang di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara di dunia melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini berarti ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat penting bagi umat Kristiani. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari ia menampakkan diri kepada para murid dan juga orang-orang percaya pada waktu itu. Sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya Yesus menampakkan diri kepada para murid
dan kepada orang-orang yang percaya untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut. Yesus yang mati kemudian bangkit dari kubur dan hidup bukanlah dongeng, bukanlah hoax, tetapi fakta adanya. Ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kemudian setelah Yesus memberkati para murid, Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini disaksikan oleh orang banyak dan para murid pada saat itu. Jadi bukan cerita hayalan, bukan dongeng semata bahwa junjungan kita Yesus Kristus itu telah naik ke surga, tetapi fakta dan dilihat oleh mata orang banyak bahwa Yesus naik ke surga kemudian hilang di awan-awan. Kalau kita berada pada saat itu, di kejadian itu, di peristiwa itu, sungguh dahsyat kejadian itu. Tidak ada seorang pun yang hidup-hidup dapat terangkat ke surga. Kemudian ditutupi awan, kemudian muncul lagi, ditutupi awan lagi, sampai mata kita tidak bisa melihat lagi Yesus yang naik ke surga itu. Itu sungguh luar biasa, kejadian yang dahsyat yang tidak akan pernah terjadi lagi selain daripada Tuhan Yesus itu. Banyak mungkin Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertanya-tanya, mengapa Yesus yang kita sembah, junjungan kita itu harus naik ke surga? Atau dengan kata lain, Yesus pulang kampung. Sebagai umat Kristiani, kita mengetahui bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus telah menjadi corpus delicti bagi Allah Bapa di surga. Dia telah membuktikan dengan ketaatannya, dengan keseriusannya menjalankan perintah Allah di muka bumi ini, sehingga pasti saudara dan saya juga bisa mengikuti jejak Yesus menjadi corpus delicti untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa taat kepada Allah Bapa di surga. Yesus taat sampai mati di kayu salib, menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Nah, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, Yesus pernah bersabda dan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kalau Anda mau mencari jalan keselamatan, Yesuslah jalan itu. Kalau Anda mau mencari kehidupan, kelak mau bersama-sama hidup dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru, Yesuslah kehidupan itu. Karena Dia telah membuktikan dari kematiannya, Dia bangkit, kemudian Dia hidup dan naik ke surga.
Yesus adalah kebenaran. Saya kadang-kadang merenung waktu saya belum menghayati perkataan Yesus ini. Apakah benar Yesus itu adalah jalan, adalah kebenaran, dan kehidupan? Tetapi setelah saya merenungkan, dalam diri saya timbul benar-benar mengakui tidak ada jalan di dalam dunia ini kalau tidak melalui Kristus di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada jalan yang dapat datang kepada Bapa kalau kita tidak melalui Kristus dalam hidup kita ini. Perkataan Yesus ini sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Adakah nabi-nabi yang lain berani berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup"? Begitu banyak nabi-nabi di dalam Alkitab, tetapi tidak ada yang berani berkata atau memberikan statement, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan." Dahsyat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih setia mengikuti Kristus, berbahagialah, karena kita semua ini tidak salah jalan. Karena kita ini sudah berada di jalan yang benar. Karena kita ini sebentar lagi akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga yang hari ini kita peringati, kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Peristiwa tentang kematian, tentang kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena peristiwa tersebut adalah landasan dari iman dan harapan dalam kekristenan kita ini. Yesus yang kita sembah telah mati, tapi dia telah bangkit, dia telah hidup dan naik ke surga. Itulah landasan daripada sukacita kita, iman kita ini, dan harapan kita ini, bahwa kita sudah berada di posisi yang benar. Tinggal bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa manusia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan ini membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus benar-benar
berasal dari sorga. Tidak ada tokoh-tokoh duniawi atau tokoh-tokoh agama samawi yang berasal dari sorga. Hanya Yesus, sang junjungan kita, dia berasal dari sorga. Semuanya berasal dari dunia. Hasil karya dari kawin mengawinkan, kemudian punya anak, dan menjadi tokoh agama di muka bumi ini. Ya. Coba kita lihat semua. Tokoh-tokoh agama, pencipta-pencipta agama duniawi. Semuanya itu ada karena kelahiran antara sang istri dengan sang bapa. Atau dengan kata lain, ada pembuahan di kandungan istrinya sehingga kemudian dia lahir ke dunia ini. Tetapi Yesus yang kita sembah, yang Anda sembah, dia lahir bukan karena ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena Roh Kudus yang dikandung di dalam Maryam itu. Luar biasa. Hanya Yesus yang berasal dari sorga. Berbicara tentang kelahiran dan kematian, semua agama merayakan hari kelahiran dan kematian nabinya. Tetapi bicara tentang kebangkitan, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya Yesus bangkit dari antara orang mati saja. Tetapi Yesus juga naik ke sorga. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar nabi atau rasul saja. Seandainya Yesus itu hanya seorang nabi atau rasul, begitu Yesus wafat, selesai sudah pelayanannya. Tetapi Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang keluar dari Allah, dan keselamatan di kolong muka bumi ini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Nanti bisa kita buktikan ketika akhir zaman tiba. Orang-orang yang berani menghina Yesus, baru dia nyaho istilahnya. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, naik ke surga atau pulang kampung lah istilahnya. Belum lama ini banyak orang pulang kampung ya. Karena memang orang Jakarta ini kebanyakan bukan orang Jakarta. Ya, kebanyakan dari daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Jadi kalau ditanya kita pada saat selesai mau lebaran atau mau lebaran, Pak, nggak pulang kampung. Berarti Jakarta ini bukan kampungnya dia. Sehingga dia perlu pulang kampung. Yesus juga begitu. Dunia ini bukan tempatnya dia. Sehingga Yesus naik ke surga atau pulang kampung ke rumah Bapaknya di surga. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, karena Yesus itu berasal dari surga. Sehingga dia harus kembali ke surga. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan,
Lalu ia berkata kepada mereka. Mereka ini murid-murid Yesus atau yang mendengar pada saat itu. Yesus berkata, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus tahu persis siapa dirinya. Karena dia bukan dari dunia ini. Karena Yesus itu dari atas. Maka dia harus kembali ke rumah Bapa di surga. Ada nabi-nabi yang lain berani berkata, aku bukan dari dunia ini? Perkataan-perkataan atau sabda-sabda Yesus ini luar biasa. Perkataan atau sabda-sabda yang nyeleneh istilahnya. Coba kira-kira Bapak Ibu bayangkan. Ogut nih bukan dari dunia ini loh. Ya. Ente dari dunia ini. Tapi aneh nih bukan dari dunia ini. Nyeleneh nggak itu? Loh, habis dari mana? Kalau orang yang nggak tahu Yesus. Ya, dari mana? Dan Yesus berkata, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia. Luar biasa. Jadi Yesus itu harus kembali ke rumah Bapa di surga. Karena tempat dia itu adalah di sorga. Itulah sebabnya Yesus naik ke sorga yang kita peringati sekarang pada hari ini. Yohanes 13 ayat 3 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Satu pernyataan yang nyeleneh lagi. Yesus tahu persis bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yaitu segala sesuatu apa? Alam semesta ini diserahkan kepada Yesus untuk mengelolanya, untuk memanagenya, sehingga dia mengajarkan kepada dunia ini, kepada orang yang mau mendengarkan firman-Nya, agar bisa benar-benar selamat bersama-sama dengan dia di dunia ini. Karena segala sesuatu telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapaknya. Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus adalah firman Allah, sabda Allah, maka dia harus kembali kepada Allah. Jadi kita harus tahu kenapa Yesus naik ke surga. Karena Yesus berasal dari surga. Ini bukan dongeng loh. Kita kalau tahu Yesus itu berasal dari surga, datang dari Bapa, masih maukah kita menyepelekan junjungan kita itu, Sang Yesus Kristus itu? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu datang dari Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini telah diserahkan kepada Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berdiri bersama-sama dengan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, tidak salah.
Jangan sekali-kali kita murtad dari sang junjungan kita, Yesus Kristus. Hargailah kematiannya, kebangkitannya, kehidupannya, dan kenaikannya ke surga dalam hidup kita ini. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan apa? Dengan sempurna. Maka dia harus kembali ke surga. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur itu, anggur asam itu, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus, tadi sampai di situ aja ya, menyerahkan nyawanya ya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dan pekerjaan Bapa di surga. Saya ulangi supaya jelas, karena tadi mungkin kurang jelas. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia ini Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, ada satu perkataan yang diucapkannya, sudah selesai. Selesai apa? Yesus sudah menjalankan semua perintah, semua tugas yang dibebankan oleh Allah Bapa kepadanya di muka bumi ini telah selesai dengan sempurna. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita semasa hidup kita ini menjalani kehidupan kita ini dengan mengikuti karakter daripada Kristus dalam hidup kita ini? Yesus tahu persis semasa hidupnya dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia telah menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Bapa di surga dengan sempurna. Tidak ada kecacatan. Sehingga dia berkata kepada Bapaknya, sudah selesai. Bisakah kita berkata sebelum kita nanti kelak dipanggil oleh Tuhan? Di pembaringan terakhir kita berkata kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai kalau kita? Kalau hidup kita ini masing tidak seturut dan sekehendak daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita nanti berani berkata, sudah selesai? Tetapi Yesus tahu persis. Dia sudah menunaikan tugas dan kewajibannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hidupnya sudah dijalankannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada Bapaknya, sudah selesai. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut
Sang Juru Selamat kita itu dengan serius dalam hidup kita ini. Dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Dia. Karena tanpa itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Yang suam-suam kuku itu, firman Tuhan akan berkata, aku akan memuntahkannya. Jadi tidak diterima masuk ke dalam Bapa kalau kita ini suam-suam kuku. Jadi di dunia ini harus memilih. Serius mengikuti Tuhan atau tidak sama sekali. Tidak bisa sepotong-sepotong atau setengah-setengah atau 3/4. Seperempat aku cari dunia, 3/4 aku cari Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita menyadari suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa, mending kalau pulangnya ke rumah Bapa. Kalau pulangnya ke rumah Lucifer, nangis bombay kita Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyesalan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Karena selagi kita masih hidup ini, seriuslah menjalankan hidup ini sehingga Tuhan bisa menikmati saudara dan saya dalam hidup kita ini. Amin. Kalau kita mau bersama-sama dengan Bapa di surga, kita harus serius cari Bapa. Kita harus serius seperti Yesus, tidak suam-suam kuku. Saya pernah menerima tamu di rumah. Saya tanya, mau minum apa Pak? Saya mau minum yang panas sekali. Berarti kalau setengah panas, tamu itu nggak mau. Itu namanya suam-suam kuku. Atau dingin, yang hangat-hangat dia nggak mau. Dia maunya yang panas sekali. Kita harus menjadi orang yang panas. Kita harus menjadi termostat. Bukan termometer. Apa bedanya termostat dengan termometer? Termometer itu untuk mengukur suhu badan. Ya, air raksa. Itu kalau kita mengukur suhu badan kita itu berapa suhunya, itu namanya termometer. Ditempelkan ke tubuh kita atau ke ketiak nih biasanya. Setelah berapa lama dilihat, oh sekian suhunya. Tetapi termostat itu berbeda dengan termometer. Termostat itu adalah alat untuk membuat sesuatu menjadi panas. Tidak suam-suam kuku, tidak dingin. Harus serius mengikuti Kristus dalam hidup kita ini. Kita, orang Kristen, harus menjadi termostat. Jangan kita ke bawah arus dunia ini. Kalau bisa dunia ini ke bawah arus oleh kita. Sehingga kabar keselamatan dari Tuhan Yesus itu dapat kita sebarkan kepada seluruh manusia. Jadilah termostat dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Jangan menjadi termometer. Termometer itu ngikutin keadaan. Mayat dipakai termometer, itu dingin udah. Itu termometer ngikutin dia. Kalau masing panasnya tinggi, muncul panasnya 39, mungkin 38. Gitu. Tetapi kalau termostat, dia tidak mengikuti arus. Dia yang menjadikan sesuatu untuk mengikuti dia. Yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ada satu perkataan. Ya, kalau kita kembali ke yang tadi, yang nomor 2. Ini kebenaran terlompat dari saya. Yohanes 4 ayat 34. Karena ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya tidak tahu makanan kita atau Bapak Ibu sekalian pada hari ini apa? Apakah makanan kita ini kita maunya happy-happy saja? Apakah kita mau senang-senang saja? Apakah kita mau makan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Saya tidak tahu. Tetapi Yesus berkata, makananku, berarti itu adalah suatu kebutuhan yang harus diisi oleh Yesus dalam hidupnya, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan lupa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan Bapak Ibu ke dunia ini, itu pasti punya maksud untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan tidak menciptakan saudara sehingga saudara dapat lahir ke dunia ini dengan maksud-maksud yang tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ke dunia ini sebenarnya hanya untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serius dalam hidup ini. Makanlah apa yang Yesus sajikan dalam kehidupan saudara dan saya. Terimalah Yesus itu dengan serius dalam hidup kita ini. Karena tanpa keseriusan kita mengikuti Yesus, kita tidak akan keluar sebagai pemenang. Ada nggak kira-kira, ya, mungkin Pak Jaya tahu hobi main bulu tangkis. Orang yang nggak serius main bulu tangkis, tapi pengen jadi juara. Pengen jadi pemenang. Nggak ada tuh. Tamusnya dimanapun nggak ada. Orang yang hobi olahraga apapun, tenis meja, ya tenis, bola tenis, tapi nggak serius. Tidak menggeluti hobinya itu dengan sungguh-sungguh, tidak akan muncul sebagai juara. Kita pun begitu. Kalau kita tidak serius mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat menjadi pemenang. Nah, kalau tadi yang kedua, bahwa kita harus, karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, maka Dia kembali ke surga. Kita pun kalau mau kembali ke surga, harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dengan sempurna. Sempurna loh. Ya nggak ada deh ceritanya 80% aja. Sempurna itu kira-kira 80%, 90%, 100%. 100%. Walaupun angka 80 atau angka 90, wih sudah top. Tapi Tuhan minta agar saudara dan saya sempurna. Sempurnalah engkau sebab aku sempurna. Jadi apa yang Tuhan minta tentang kesempurnaan ini,
Bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa melakukannya. Pasti bisa. Hanya saja bedanya sempurnanya Tuhan Yesus dengan sempurnanya Bapak Ibu dan saya ini dalam mengiringi Tuhan itu berbeda. Tetapi sudah ada etikat baik dalam hati kita ini. Kita mau sempurna seperti Yesus dalam hidup kita ini. Amin. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Tadi tuh Ibu Atalina sudah nyanyi ya kita ya. Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan apa? Tempat loh. Bagi kita. Bukan bagi saya saja. Bagi Bapak Ibu. Tuhan naik ke surga itu mempersiapkan tempat untuk Bapak Ibu sekalian dan saya agar kita bersama-sama dengan Dia nanti di surga. Begitu luar biasanya. Begitu dahsyatnya Yesus itu. Saya juga nggak pernah dengar nabi-nabi yang lain atau di agama saya yang dulu yang mengatakan junjungannya berkata, aku kembali ke surga ya untuk menyediakan tempat bagimu. Enggak. Nabi mana ya yang berani berkata dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya? Enggak ada. Selain Yesus tidak ada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yang indahnya lagi, Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa Yesus ini. Bukan dia menyelesaikan tugas di dunia saja, tetapi tugas-tugas yang di surga juga dia selesaikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau kita sekarang ini di rumah duniawi ini tidak punya rumah, jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan sedih. Ikutilah perintah-perintah Kristus dengan baik-baik dalam hidup kita ini. Nanti Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang tidak terbayangkan selagi kita masa di muka bumi ini. Pernah kita membayangkan tempat orang? Itu kalau kita lihat yang apa? Yang pakai nipu-nipu apa itu? Ya, itu duit orang diambilin. Itu para pemainnya pamer-pamer rumah mewah, ya kan? Mobil mewah. Jadi rich apa tuh? Ya, cepat kaya lah. Crazy rich. Itu kalau dia lagi pamer, ya crazy rich itu mobilnya Rolls Royce. Mobilnya mungkin apa tuh? Jaguar, Bentley. Rumahnya difoto. Di-shoot. Luar biasa indahnya. Ya, tapinya nggak taunya punya boleh nyewa. Boleh nyewa untuk nipu. Itu aja sudah indah. Mobilnya sudah indah-indah. Ya. Itu yang terbayang di pikiran kita. Tetapi nanti kalau tiba saatnya Bapak, Ibu, dan saya ini diangkat ke surga, ditempatkan di tempat yang sudah Yesus sediakan untuk Bapak, Ibu sekalian, itu rumah yang tidak pernah kita lihat sama sekali selagi kita masih di muka bumi ini.
Nggak apa-apa. Sekarang kita tinggal di gubuk reot. Di rumah kontrakan. Atau di rumah petakan. Jangan sedih, jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan ingkar dari Yesus. Ikutilah Yesus terus. Karena dia telah berjanji. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentunya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus tersebut. Jadi yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, ini penting. Untuk bekal, untuk menjadi pengingat dalam hidup kita ini. Semasa kita masih ada di dunia ini. Yang keempat, karena Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Yesus bukan saja menunjukkan siapa dirinya, melainkan juga menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada saudara dan saya. Dengan apakah Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya? Dengan mengutus Roh Kudus. Yesus pernah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus." Yohanes 14 ya, ayat 16 dan 18. Coba kita buka. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16. Ini penting. Yesus tidak naik ke surga kemudian meninggalkan Bapak Ibu begitu saja. Ya, biarlah dia keleleran di dunia, enggak. Tapi dia menyiapkan, menurunkan Roh Kudus agar apa? Agar kita bisa diselamatkan. Ayat 16, Yohanes 14, ayat 16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Selain Roh Kudus. Ini sering diartikan oleh saudara kita ini dengan arti yang lain. Tuh, ada kan di Alkitab? Ya, nubuatannya Yesus sendiri loh yang berkata. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Ya. Roh yang lain itu bukan orang, bukan manusia. Yang Yesus katakan di sini bukan nabi, bukan rasul, tetapi Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Yatim piatu tahu? Yatim piatu itu orang gak punya bapak, gak punya ibu. Tinggal sebatang kara. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Jadi yatim piatu. Dan bukan itu saja. Setelah Yesus naik ke surga, dan dia berjanji kepada saudara dan saya, setelah dia menurunkan Roh Kudus,
Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi umat manusia. Jangan main-main makanya junjungan kita. Ya, jangan ngomong yang aneh-aneh terhadap junjungan kita. Ya. Yesus naik ke surga untuk menurunkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dengan kenaikan Yesus ke surga yang hari ini telah kita peringati, kita rayakan dalam ibadah kita ini, Allah memberikan kepastian kepada kita bahwa Yesus itu berasal dari sorga. Dialah penguasa sorga, dan ia memberikan jaminan dan janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita.